Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki ibadah kebaktian Minggu Quasimodo Benenti. Hari ini marilah kita bulatkan hati pikiran kita sambil mendengarkan musik Preludium. Kita bernyanyi dari NKB 7 ayat 1 sampai 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepada-Mu. Amin. Maria,
pembacaan hukum Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 23. Demikian bunyinya. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Marilah kita berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri ke hadapan Tuhan Allah untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. KJ 388. KJ 388. Selamat jalan Yesus, aman
mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu hari ini tertulis dalam Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Mazmur 37 ayat 34 sampai 40. Kita membaca secara responsoria. Saya membaca yang menjorok ke kiri, jemaat membaca yang menjorok ke kanan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya. Maka mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan, Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung padanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Shalom. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Mari kita dengarkan warta Jemaat hari ini. Warta Minggu Guasimo de Geneti. Pelayanan. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Guasimo do Geneti. Topik minggu kita berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Tutup altar berwarna putih, ibadah kita dalam bahasa Indonesia. Pelayan minggu. Pelayan ibadah minggu hari ini yang bertugas melayani pada minggu hari ini Pengkhotbah Pendeta Badia Hutagaol, Pendeta HKBP fungsional di Distrik 8 DKI Jakarta. Hutagalung lah. Hutagalung. Maaf, diralat. Pengkhotbah Pendeta Badia Hutagalung, Pendeta HKBP fungsional di HKB Distrik 8 DKI Jakarta. Liturgis Sintua James Lee Huta Barat dan pembaca warta calon Sintua Angget Hutagaol. Pendeta resort kita bertugas sebagai pelayan firman di GKPA Depok. Tuhan kiranya memberkati para pelayannya yang bertugas hari ini. Pelayan ibadah di Minggu 1 Mei 2022 yang bertugas melayani pada ibadah minggu depan Pengkhotbah Pendeta resort kita, liturgis Sintua James Sagala, dan pembaca warta calon Sintua Epilinda Sigalingging. Tuhan memberkati persiapan para pelayannya. Sosialisasi draft sentralisasi keuangan HKBP. Pada tanggal 9 Mei 2022, HKBP akan melakukan sosialisasi draft sentralisasi keuangan HKBP di wilayah 4 meliputi distrik DKI Jakarta, Bekasi, Banten, Deboskap, Jabartendi, IBT, dan Borneo, bertempat di HKBP Yogyakarta. Oleh karena itu, setiap pendeta resort diwajibkan hadir untuk menerima sosialisasi tersebut untuk mengetahui dan menjelaskan sentralisasi keuangan HKBP di masing-masing resortnya. Selanjutnya, bendahara dan ketua para artaon dapat mengikutinya secara online atau aplikasi Zoom yang dibagikan kemudian. Demikian diberitahukan. Terima kasih. Rapat resort mengenai draft amandemen aturan dan peraturan HKBP 2022 dung amandemen Patuluhon. Sebelum HKBP melaksanakan Sinode Godang pada bulan Oktober 2022 untuk mengamandemen draft aturan dohot peraturan HKBP 2002 dung amandemen Patuluhon di Seminari Sipolon Tarutung. Maka HKBP mengirimkan draft aturan dohot peraturan HKBP 2002 dung amandemen Patuluhon di Seminari Sipaholon untuk dibicarakan di tingkat distrik dan resort. Sehubungan dengan ini, HKBP Resort Diaspora akan melakukan rapat resort untuk membahas draft aturan dohot peraturan HKBP 2002 dung amandemen Patuluhon dan menyerahkan hasil rapat resort ke distrik paling lambat 31 Mei 2022. Pasca distrik pada hari Senin 25 April pukul 10 WIB di
HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya akan merayakan Paskah bersama Distrik 8 Jakarta, demikianlah diberitahukan. Diskusi teologi pada hari Minggu 15 Mei 2022 kita akan melakukan diskusi teologi keempat. Topik diskusi Trinitas Pribadi Allah Bapa. Diskusi dilaksanakan setelah ibadah selesai, demikianlah diberitahukan. Ulang tahun Pendeta dan para halado KBP Resort Diaspora mengucapkan selamat ulang tahun pada semua warga jemaat yang berulang tahun periode 2 sampai 30 April 2022. Pertama, 24 April Bapak H. Siagian Boru Opung Sunggu, seorang bapak. Kedua, 25 April Bapak D. Panjaitan Boru Opung Sunggu, seorang ibu. 29 April Catherine Boru Tabarat, seorang putri. 30 April Renti Nurti Ana Boru Tabarat, seorang ibu. 30 April Christian Ronaldo Siagian, seorang putra. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis di dalam Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Warta keuangan. Laporan keuangan HKBP Distrik Diaspora 24 April 2022. Saldo pertanggal 16 April 2022, uang huria 91.774.706 rupiah. Uang pusat 1.904.000 rupiah. Uang PTK 33.295.044 rupiah. Penerimaan tanggal 17 sampai 23 April 2022, uang huria 709.000, uang pusat 463.000, uang PTK 559.000 rupiah. Total pemasukan 1.731.000 rupiah. Pengeluaran, jumlah pengeluaran pertanggal 17 sampai 23 April 2022, uang huria 2.260.000 rupiah, uang pusat 0, uang PTK 0. Total pengeluaran 2.260.000 rupiah. Saldo per tanggal 17 sampai 23 bulan 4 2022, uang huria 90.223.706 rupiah, uang pusat 2.367.000 rupiah, uang PTK 33.854.044 rupiah. Saldo air 23 April 2022 126.444.750 rupiah, dikurangi uang kantor pusat 2.260.000 rupiah, maka total saldo uang huria dan PTK 23 April 2022 124.184.750 rupiah. Topik doa minggu ini, marilah kita mendoakan. Pertama, perdamaian dunia antara Rusia dan Ukraina. Dua, kita mendoakan program kerja dan anggaran kerja HKBP Resort Diaspora 2022 agar berjalan dengan baik. Mari kita tetap berdoa untuk Amang Dr. T.A. Simatupang, Boru Tambunan,
rawat jalan dan pemulihan di rumah. Tetap berdoa untuk Sintua Nyonya Hermanurung, Guru Sianturi, semoga diberi Tuhan kekuatan dan pemulihan. Kita tetap berdoa untuk Bapak S. Hutauruk Boru Sitohang atau Bapak Ivana, rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Kita tetap berdoa untuk Bapak Huta Barat Boru Nababan, rawat jalan di Mona Pasogi. Terpujilah Tuhan kita, Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara dan memberkati hidup kita setiap hari. Pulanglah kita dengan damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ 187 ayat 1 seterusnya sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada Minggu Kuasi Monogeniti hari ini tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 6, beginilah bunyi firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?"
Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Nabi Rahmu mau hubuk ke maskarhu, dalam hati, satu makas hati. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema minggu kita hari ini adalah berubah oleh perjumpaan dengan Yesus. Ada perkataan yang mengatakan bahwa perjumpaan itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Setiap hari kita berjumpa dengan orang lain, kita berjumpa dengan keluarga kita berjumpa dengan rekan kerja kita, bahkan kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak kita kenal. Bahkan meski kita tidak mengenal orang itu, katakanlah ketika kita mungkin di kereta api atau di dalam sebuah bis sambil menikmati perjalanan ini, tidak jarang kita pun mengawali komunikasi kita dalam perjumpaan kita dengan orang lain sekalipun dia tidak kita kenal. Dan setiap perjumpaan tentunya kita harapkan berakhir dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kedamaian. Namun apa yang terjadi, seringkali juga terjadi adalah perjumpaan itu bukannya mengarah kepada kebaikan atau kedamaian, justru bisa mengakibatkan sebuah penyesalan. Di rumah karena ada eden nama dokon buasa ikon pajupang. Ya. Jadi perjumpaan itu akhirnya menjadi suatu penyesalan di kemudian hari. Buasa ikon pajupang HP ikon marsira. Ya. Bahkan dalam acara perpisahan kami para pelayan-pelayan ini biasanya di setiap gereja, apalagi kalau misalnya hubungannya begitu erat, begitu akrab dengan jemaat, maka sering itu yang terucap. Bukan perpisahan yang kutangisi, tapi perjumpaan. Perjumpaan itu yang menjadi penyesalan. Nah, terkadang memang kita dengan manusia atau orang-orang yang di sekitar kita, bisa saja perjumpaan kita mengakibatkan penyesalan di kemudian hari. Namun bagaimana dengan perjumpaan kita dengan Tuhan? Kita telah melewati ibadah Jumat Agung, kita telah melewati ibadah hening atau Pulau Nahohom, kita telah melewati perayaan Paskah yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit, dan pada hari ini kita memasuki minggu Kuasi Modogeniti, masih dalam minggu-minggu masa raya Paskah. Kita diingatkan seperti bayi yang baru lahir, yang haus, yang rindu akan susu yang murni. Kita diibaratkan seperti bayi yang baru lahir itu. Nah, dari semua perjalanan ini melalui Jumat Agung, peringatan kematian Tuhan Yesus, hingga pada akhirnya Yesus telah bangkit. Adakah perubahan yang nyata dalam kehidupan kita? Apalagi dung tadohoti ulau nabadiyah adong dohamubau. Apakah ada perubahan yang nyata dalam kehidupan kita atau dalam perjumpaan kita dengan orang lain? Terlebih-lebih ketika kita mengikuti perjamuan kudus, kita diingatkan. Barang siapa yang mengikuti perjamuan kudus, kita diingatkan supaya jangan lagi berbuat dosa. Ada 4 pertanyaan dalam sebelum kita mengikuti perjamuan kudus. Yang biasanya pertanyaan 1, 2, 3 yang pertama itu selalu dijawab dengan tegas, ya. Namun pertanyaan yang keempat, biasanya jawabannya sudah mulai melemah. Karena apa? Karena pertanyaan keempat ini menantang setiap orang atau setiap jemaat yang hendak mengikuti perjamuan kudus. Bagaimana hubungannya dengan sesamanya manusia? Karena pertanyaan yang nomor 4 itu mengatakan naolo doho, merdenggat doho dongan nama ngarsahi roham. Biasanya itu yang membuat kita susah untuk menjawab. Maka biasanya pengalaman saya 1, 2, 3 ya jawabannya, yang keempat itu ya. Jadi volume suaranya menurun karena tidak semuanya mampu berkata ya, tidak semuanya mampu berkata ya, saya akan berdamai dengan orang yang menyakiti hatiku. Maka oleh karena itu saudara, bagaimana perjumpaan kita dengan Yesus? Apakah perjumpaan kita dengan Tuhan itu sama dengan perjumpaan Saulus dengan Tuhan? Kalau kita melihat kehidupan Saulus,
cerita pertobatan Saulus menjadi Paulus, dari pengikut Yahudi yang taat menjadi pengikut jalan Tuhan. Ini diwarnai oleh semangat keagamaan yang luar biasa. Saulus adalah orang yang sangat saleh dan militan dalam membela dan mempertahankan agamanya. Jadi kalau boleh dikaitkan dengan yang terjadi sekarang ini, ya, ibaratnya Saulus itu adalah anggota FPY, Front Pembela Yahudi, yang tidak menerima ketika ada aliran baru yang ada di sekitar mereka. Mereka mempertahankan agama Yahudi adalah segala-galanya. Maka ini yang harus berjalan. Maka tidak boleh ada aliran yang lain selain dari agama Yahudi. Dan itu sering kita alami di tengah-tengah kehidupan bergereja atau beragama di negara kita ini. Maka nats ini juga mengingatkan saya tentang pengalaman saya dalam melayani di HKBP Betania Rancaikek tahun 2010 yang lalu. Ketika pada waktu itu dalam satu komplek perumahan di daerah Kabupaten Bandung ada 7 gereja dalam satu hari Minggu, ketujuhnya ditutup paksa oleh orang-orang yang mengatakan mereka adalah pembela SKB 2 Negeri. Seolah-olah mereka mengatakan kami tidak menerima, bahkan kepada saya ketika saya dipanggil untuk memasuki kantor RW pada waktu itu di tanggal 25 Desember pagi-pagi 25 Desember 2010. Awalnya hanya 3 orang yang manggil saya. Namun ketika saya memasuki kantor RW tersebut, tiba-tiba semua massa berkumpul di tempat itu. Kami menolak yang namanya misionaris di tempat ini. Itu jawabannya, itu perkataan. Nah, saudara-saudara, sering terjadi perbedaan itu tidak boleh terjadi di tempat kami. Jadi seolah-olah semuanya ini harus sama. Dan itu yang dianggap Paulus pada waktu itu sebelum dia berubah nama. Ketika dia menjadi seorang Saulus yang benar-benar orang Yahudi yang taat, yang mengimani kegiatannya itu adalah sebagai tugas dari Allah. Mempertahankan agamanya, mempertahankan imannya, dan dia menganggap itu sebagai panggilan suci agamanya untuk membersihkan semua elemen yang dianggap kekafiran yang amat membahayakan. Karena betapa seringnya kita ini disebut orang kafir. Bahkan baru saja terjadi 2 bulan yang lalu kalau saya tidak salah, kembali terulang di gereja HKBP Rancaikek itu. Ketika mereka mau memasuki ruko tempat mereka beribadah, ketika harus membangun yang baru lagi, bahkan sampai berhutang hingga saat ini. Sebelum mereka memulai ibadah itu 3 hari sebelumnya sudah ditempel kembali. Kami menolak yang diadakannya ibadah ilegal di tempat ini. Apakah ada ibadah yang ilegal? Namun itu yang terjadi, saudara-saudara. Tidak siap untuk menerima kehadiran orang-orang yang berbeda dengannya. Saulus juga seperti itu pada awalnya. Dia harus menumpas suatu keyakinan yang sedang berkembang dengan tokoh utamanya Yesus yang telah tewas dengan cara disalibkan. Namun yang oleh para pengikutnya yang bahwa itu sudah bangkit. Maka pengikut jalan Tuhan ini tidak boleh berkembang. Ini adalah amanat suci dan itu yang dipegang oleh Saulus. Bahkan saudara-saudara, kalau kita membaca pasal 8 ayat 1, dikatakan di sana, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh, seolah-olah darah orang lain yang berbeda dengannya itu halal adanya ketika dia dibunuh. Padahal kalau dia berkata bahwa dia adalah orang yang setia kepada perintah agamanya, otomatis itu sudah bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh agamanya, karena mereka juga mewarisi yang namanya hukum Taurat itu. Sedangkan hukum Taurat yang ke-6 berkata, jangan engkau membunuh. Boro-boro membunuh. Kalau kita memperhatikan dalam kamus Katekismus Martin Luther itu, maksudnya adalah bukan hanya persoalan menghilangkan nyawa, bahkan merusak kehidupan ekonomi orang lain pun itu termasuk membunuh. Atau bahkan memfitnah orang lain juga itu termasuk membunuh. Bersaksi dusta terhadap orang lain itu juga termasuk membunuh. Maka saudara-saudara, Saulus yang begitu bersemangat pada awalnya,
Dia keluar masuk rumah, menyeret laki-laki dan perempuan dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itu yang menjadi pekerjaannya. Militansi keagamaannya begitu kuat. Dia begitu benar-benar memberikan hidupnya untuk menegakkan apa yang dikatakan oleh agamanya. Saudara-saudara, semangat keagamaan itu memang dibutuhkan. Namun berbahaya jika semangat keagamaan yang dikobarkan itu adalah semangat menghadang, semangat menghambat, apalagi membantai orang-orang lain yang tidak seiman dengannya. Itu sama saja halnya bertentangan dengan apa yang dia imani. Itu sama saja halnya dengan merusak apa yang telah dia yakini. Setiap orang yang beragama sudah seharusnya dia membawa kedamaian kemanapun dia melangkah. Agama Yudaisme atau Yahudi itu termasuk juga agama kasih sayang, karena kepada mereka juga diberikan perintah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu. Maka wujud nyata mengasihi Allah itu sudah pasti mengasihi orang yang kita lihat. Maka pertanyaannya, bagaimana wujud kasih itu? Sudahkah kita implementasikan kepada orang-orang yang kita lihat? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, militansi Saulus memang sangat mengagumkan. Demi keyakinannya, suruhan agamanya, ia masuk keluar rumah ataupun masuk ke satu desa dan keluar desa yang lainnya hanya untuk mengadakan sweeping terhadap para pengikut jalan Tuhan. Tidak jauh berbeda ya dengan yang terjadi di negara kita ini. Padahal ada sebuah lagu yang sering diperdengarkan ketika masa-masa bulan Ramadan seperti ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Tapi begitu seringnya sebahagian orang, sebahagian kelompok justru tidak bisa menjaga hatinya, malah mensweeping. Atau bahkan yang paling lucu, dari satu daerah lapo pun dilarang untuk buka ketika bulan Ramadan. Padahal tidak mungkin juga orang yang beragama Muslim makan di tempat itu di zaman puasa. Tapi ya beginilah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka sebagaimana Paulus yang pada waktu itu tidak menerima toleransi kepada orang-orang yang berbeda dengannya, itu juga sering kita alami pada saat ini. Karena itu di sini kita bisa belajar banyak, bahwa seorang yang bisa begitu saleh dalam keyakinannya, begitu setia dalam panggilan sucinya, namun di satu sisi dia bisa saja menjadi seorang yang tidak manusiawi karena semangat keagamaan yang akhirnya merusak hubungannya, perjumpaannya dengan orang lain. Saudara-saudara, maka apa yang boleh kita pelajari dari nas ini? Meski kita memang belum pernah mengalami perjumpaan seperti perjumpaan Saulus dengan Tuhan, mungkin tidak seperti yang dialami Paulus, mungkin tidak seperti yang dialami oleh Musa, berjumpa dengan Tuhan dalam wujud semak belukar yang menyala-nyala namun tidak hangus, atau seperti Abraham yang mendengarkan langsung suara Tuhan, atau bertemu dengan malaikat Tuhan, atau tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya. Mungkin perjumpaan kita dengan Tuhan tidak disertai dengan tanda-tanda ajaib atau mukjizat seperti cahaya atau suara yang keras atau yang lainnya. Namun kita meyakini kita juga berjumpa dengan Tuhan ketika kita bersekutu di dalam namanya. Sebagaimana Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di antara mereka. Aku ada bersama-sama dengan mereka. Maka apa yang harus kita lakukan? Apa buah dari perjumpaan kita dengan Yesus? Maka yang pertama adalah, saudara-saudara, buah dari perjumpaan kita dengan Yesus hendaknya lebih enak memang dalam bahasa Batak. Akan apa jumpang doh Yesus ikon marroha pangluhom ma tusalhut halak. Marroha pangluhom dadalahu pamateo. Ketika saya melayani di Bandung itu, mayoritas jemaat saya adalah orang yang pekerjaannya diperhalus dengan istilah markoperasi, mana 4-3-3 hepe. Nah ini, atau yang lebih ekstrim mungkin dikatakan orang detenir. 98% jemaat yang saya layani ya memang begitulah pekerjaannya. Saya selalu berkata kepada mereka, karena memang ada yang berkata dosa di dosa.
Memang mereka bekerja menjual uang untuk mengambil keuntungan. Alai puasa halak kimar dosa, alai halak. Nomor 33 nasi membuat mengambil untung yang cukup besar, tidak dikatakan dosa juga. Saya selalu memperbandingkan, mungkin tidak semua orang menerima itu. Kenapa mereka dikatakan berdosa, tetapi orang yang misalnya menjual mobil bekas, dia membeli mobil itu dengan harga 60 juta, tapi dia menjual 80 juta. Dosa doi, itu tidak dikatakan orang berdosa. Kenapa? Kenapa orang setiap hari seperti itu? Padahal mereka menjual uang itu dalam tanda kutip. Mereka tidak punya surat perjanjian. Bahkan hanya sekitar 20 ribuan, 50 ribuan, 100 ribuan, 200 ribu. Bahkan ketika misalnya yang meminjam uang ini pun pergi atau melarikan diri, mereka mau bilang apa? Mereka mau melapor polisi juga nggak bisa, tidak ada gunanya juga. Namun saya selalu mengatakan kepada mereka, berek kamu mah dia do napakit siurupan. Molo di foto kamu do rangarong perejuna, alai saya di papicapok kamu hepeng punasida doson napa matehon nasida do kamu. Karena itu kita harus bagaimana sikap kita itu menolong untuk menghidupkan, bukan untuk mematikan orang lain. Kalau kita sudah tahu dia tidak mampu sebenarnya untuk mengembalikan pinjamannya, apalagi berikut bunganya, ya jangan dikasih. Karena kalau kita memaksakan itu sama halnya dengan pamatehon dongata. Karena itu jangan ada yang berniat membuat kesusahan juga kepada orang lain, tapi justru bertolong-tolonganlah menanggung beban. Maka orang yang sudah berjumpa dengan Yesus, maka hidupnya harus makroha panguluhon tudongan najau. Yang kedua, saudara-saudara, mari kita menjadi orang-orang yang mengikut Kristus dengan setia. Unang be gabe sialo hati gorane Kristus, alai mubama gabe si oloi Kristus. Beda-beda tipis kata-katanya. Unang ma gabe sialo hati goran Kristus, alai mubama gabe si oloi Kristus. Mari kita benar-benar berjuang dalam hidup ini untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Apapun yang terjadi, baik karena kesusahan, baik karena aniaya, tetaplah setia dan berpegang pada Kristus. Kalau kita melihat semuanya ini, rangkaian pertobatan Paulus ini, bukan hanya melihat sampai ayat 6, tapi kita baca sampai ayat-ayat berikutnya. Karena pertobatan Paulus ini juga tidak terlepas dengan perjumpaan Ananias dengan Tuhan. Kalau Ananias menolak melakukan perintah Tuhan, maka mungkin pertobatan Saulus pun akan gagal. Namun karena akhirnya Ananias, karena mungkin dia berpikir, bagaimana mungkin dia selama ini membunuh, menganiaya, tapi sekarang Tuhan menyuruh aku kepadanya. Kalau dia berpikir lagi dan tidak mau melakukan perintah Tuhan, maka mungkin tidak akan terjadi seperti yang sekarang. Namun dia bersedia dipakai oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan untuk berjumpa dengan Saulus, dan akhirnya melalui kuasa Tuhan, Roh Kudus meliputi kehidupan Saulus dan dia pun diubahkan menjadi manusia yang baru. Maka mari kita tetap setia. Biarlah melalui hidup kita ini kita dipakai oleh Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menjangkau orang-orang yang ada di luar sana yang sebelumnya belum mengenal Kristus, tapi melalui kehidupan kita biarlah mereka akhirnya menerima Kristus. Yang ketiga, saudara-saudara, unang be gogotta manang pikirata tapangasaho mubah maki. Mari kita berubah untuk tidak mengandalkan pikiran kita. Jadi kemarin ketika menjalani acara family gathering yang diadakan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di rumah perubahan yang punya Renald Kasali. Jadi situ kita semua ditantang dan panitia juga mengatakan seperti itu. Sengaja melaksanakan gathering ini diawali dari rumah perubahan, di rumah perubahan supaya semua pelayan siap-siap untuk berubah. Karena setiap orang yang memasuki tempat ini diharapkan untuk berubah, merubah pola pelayanan untuk semakin lebih dekat lagi dan membawa jemaat itu semakin mengenal Kristus dan semakin mampu melakukan tugas panggilan gereja itu.
Maka setiap orang harus siap untuk berubah. Bahkan Renald Kasali mengatakan orang-orang yang tidak mau berubah dan yang terlalu kaku itu sama halnya dengan mayat. Jadi mau lodos sunnah mati do HP kita, ngali-ngali kaku tidak mau berubah, maka kita ini disamakan dengan mayat. Maka jangan mau seperti itu. Kita harus berubah. Meski sebenarnya perubahan itu bagi sebagian orang dianggap suatu hal yang berbahaya, karena dia sudah nyaman dengan kehidupan yang sebelumnya. Jadi ketika ada yang berubah, maka itu bisa menjadi suatu hal yang berbahaya. Namun kita semua ditantang, kita harus siap untuk berubah. Apalagi ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan, maka perubahan itu harus nyata terjadi dalam kehidupan kita. Yang sebelumnya tidak mau melakukan kehendak Tuhan, maka sekarang sudah harus hidup melakukan kehendak Tuhan. Maka meski pandemi belum berakhir, bukan berarti ya, kehidupan persekutuan kita, perjumpaan kita dengan Tuhan akhirnya harus kita tinggalkan. So gabi sidalian haduan live streaming on mabahin gabi solo pero tu gereja. Ay kan gabi murah-murah do soni marminggu kita bah live streaming maju hamid inna apa satu sugut neng tang marne buka live streaming lalak ma diperlalap. Benar, live streaming menunjang peribadahan kita apalagi di masa-masa pandemi. Tapi jangan menjadi terbuai dengan hal itu. Kita juga butuh yang namanya perjumpaan, bertemu dengan sesama kita. Rap memuji kita, rap marsobatu Tuhani. Karena perjumpaan itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Maka biarlah perjumpaan kita dengan orang lain menghasilkan buah-buah yang baik. Terlebih-lebih perjumpaan kita kepada Tuhan, perjumpaan kita dengan firman-Nya semakin meneguhkan kita, semakin menguatkan kita untuk semakin setia melakukan tugas dan panggilan kita sebagai jemaat Kristus yang militan. Bukan berarti mematikan orang-orang yang berbeda dengan kita, tetapi militan untuk mengabarkan kabar baik itu kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah, dimanapun kita bekerja. Biarlah melalui hidup kita ini terpancar kasih Kristus yang nyata kepada sesama kita manusia. Amin. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur ya Bapa Surgawi atas perkenanan Tuhan dalam persekutuan kami di ibadah Minggu Quasimodo Geniti hari ini. Kami diingatkan melalui perjumpaan Saulus dengan melihat Tuhan yang berhasil mengubah kehidupannya dari seorang penganiaya menjadi seorang yang rela dianiaya demi mengabarkan kabar baik, kabar keselamatan bahwa Yesus bangkit dan hidup dan memberikan keselamatan. Dia rela meninggalkan segala kemapanannya, segala kenyamanannya untuk engkau pakai sebagai buah dari perjumpaanmu dengan. Biarlah kami juga mampu seperti itu. Meninggalkan segala keakuan kami, ego kami, meruntuhkan segala tembok yang bisa membuat sekat-sekat antara kami dengan orang lain. Biarlah kami semua meruntuhkan itu, supaya tidak ada lagi sekat, tidak lagi tembok pemisah antara kami dengan orang lain. Sekalipun mereka sering menyakiti hati kami, biarlah kami semakin terbuka untuk hidup berdamai seorang dengan yang lain, untuk tetap hidup dalam kasih sebagaimana yang Engkau perintahkan untuk kami lakukan. Sebagaimana wujud nyata kasih kami kepadamu ya Tuhan, biarlah kami juga mengasihi sesama kami, orang-orang yang kami jumpai setiap hari dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kuatkan kami dan mampukan kami. Karena akan sering terjadi keakuan kami, ego kami susah untuk menerima itu. Tapi biarlah Roh Kudus menaungi kehidupan kami. Kami semakin dimampukan ya Tuhan untuk tetap mau membuka hati kami, membuka diri kami, dan memberikan hidup kami ini sebagai cerminan bahwa kasih Kristus nyata dalam setiap perjumpaan kami dengan orang lain.
Biarlah kasih kami kepadamu ya Tuhan benar-benar nyata melalui praktek kehidupan kami, bukan hanya di kata-kata, tetapi nyata dalam aksi dan perbuatan kami setiap hari. Biarlah Engkau memeteraikan firman-Mu dalam hati kami, sehingga kami semakin dikuatkan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Setiap bangsa-bangsa yang memulai peperangan, kiranya mereka menghentikan itu. Engkau yang berkuasa untuk meredakan semuanya Tuhan. Biar Engkau yang menolong dan membuka hati dan pikiran para pemimpin bangsa-bangsa secara khusus Rusia dan Ukraina agar mau berdamai kembali, menghentikan peperangan sehingga tidak semakin banyak korban-korban yang berjatuhan ya Tuhan. Biarlah semua menyadari bahwa apapun yang mereka lakukan melalui peperangan itu memang bertolak belakang dengan apa yang telah Kau kehendaki, apa yang telah Kau rancangkan untuk menyatakan kedamaian di tengah-tengah dunia ini. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang sedang menjalani masa-masa pemulihan karena penyakit yang mereka derita, yakni Dr. Tia Simatupang, Boru Tambunan, Cintua Nyonya Manurung, Boru Sianturi, Bapak S. Hutauruk, yang Boru Stohan, Bapak Huta Barat, yang Boru Nababan, yang sedang menjalani proses rawat jalan di Bonapasogit, di Kanada, ataupun jalani proses pemulihan di rumah. Tuhan kiranya melawat mereka. Tangan-Mu yang ajaib, yang penuh dengan kuasa itu, kiranya merangkul mereka ya Tuhan, memberikan kesembuhan kepada mereka, sehingga hidup mereka tetap bersukacita. Biar kami juga meyakini ya Tuhan, setiap penyakit memiliki proses penyembuhan yang berbeda-beda, tetapi kami yakin dan percaya Roh Tuhan melingkupi kehidupan mereka, sehingga mereka tetap setia dan tetap bersabar, serta tetap berpengharapan kepada Tuhan, bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan mereka adalah rancangan yang penuh dengan sukacita dan kedamaian. Kami juga berdoa dengan setiap perjalanan program kerja gereja-Mu HKBP, besok diaspora ini ya Tuhan, kiranya Tuhan yang tetap memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada hamba-Mu Pendeta Romeo Sinaga bersama seluruh majelis dan juga seluruh jemaat ya Tuhan, agar bersatu padu melakukan pelayanan yang terbaik demi kemuliaan nama Tuhan. Biar apapun yang mereka lakukan ya Tuhan dalam setiap pelayanannya itu semata-mata hanya untuk memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Sertai seluruh program kerja yang telah diputuskan oleh rapat resort agar semuanya boleh berjalan dengan baik, membawa sukacita pada seluruh jemaat dan terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Hidup kami sepenuhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Nya Tuhan, sertai kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami dan mampukan kami untuk hidup menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah nama-Mu yang kudus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Atas nama seluruh Parhalado HKBP Salemba Resort Diaspora mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus yang memberkati kita dalam setiap pekerjaan kita. Salam sehat di pasu-pasu Tuhan Tamahita Saluhuna. Oras. Oras.
Hah? Itu kalau ini atau enggak?